Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nuraini, NIM 2191116 dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Terdiri dari 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama tentang 8 asnaf zakat. 8 asnaf zakat itu terdiri dari fakir, miskin, terus ada khorimin, selanjutnya ada muhalafatu qulubuhum, ada riqab, terus ada amal zakat, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu tentang fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Untuk yang kedua itu miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki pendapatan, tetapi pendapatan yang dihasilkan itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maupun kebutuhan sekundernya. Selanjutnya ada ghorimin. Ghorimin yaitu orang yang memiliki hutang atau bisa disebut dengan debitur. Ada juga mu'alafatu qulubuhum yaitu orang yang dilembutkan hatinya. Selanjutnya ada riqab. Riqab yaitu hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga amil zakat. Amil zakat yaitu orang yang bertugas dalam pengelolaan, pendistribusian, pengumpulan, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan zakat, itu disebut dengan amil zakat. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah, baik itu dalam keadaan medan perang maupun tidak. Dan yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu kinayah dari musafir yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus soal yang nomor 2 itu sebutkan 2 ayat yang membahas tentang atau yang menggambarkan tentang zakat. Terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam 2 surat. Yang pertama ada di surat At-Taubah ayat 103 dan di surat Al-Baqarah ayat 43. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu lah yang menumbuhkan ketentraman bagi mereka, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar. Untuk yang kedua terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in. Yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan untuk soal selanjutnya itu tentang apa itu zakat perusahaan dan zakat profesi beserta nisabnya dan haulnya. Untuk zakat profesi yaitu zakat yang dihasilkan atas penghasilan profesi ketika penghasilan tersebut telah mencapai nisab. Profesi di sini bisa berupa dokter, guru, wira swasta, wirausaha, terus ada juga akuntan, artis, aktor, terus jaksa, pejabat, ataupun profesi yang lainnya yang penghasilannya itu telah mencapai nisab. Dan nisab dari zakat profesi ini setara dengan 520 kg beras ataupun setara dengan 653 kg padi, atau setarif juga dengan 2,5% dari penghasilan
yang kita dapatkan per bulannya. Untuk yang kedua itu ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan atas perusahaan yang menjalankan menjalankan usaha, baik itu dalam secara hukum maupun memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kekayaan sendiri. Untuk nishab dari zakat perusahaan ini sebenarnya sama dengan zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas ketika telah mencapai haulnya 1 tahun dan penghasilannya telah mencapai nishab. Selanjutnya dari zakat ini kita bisa bayarkan menggunakan uang ataupun barang. Dan untuk soal nomor 4 itu tentang potensi zakat di Indonesia. Sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dari beberapa negara di dunia. Akan tetapi kesadaran masyarakatnya tentang pengumpulan zakat ini masih minim. Meskipun potensi zakat di Indonesia ini telah mencapai 233,84 triliun. Dan yang terkumpul itu masih 8 triliun saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu dari sisi literasi dan edukasinya. Yang kedua itu perlu adanya pengembangan kelembagaan SDM dari Basnas tingkat nasional maupun tingkat kota. Dan yang ketiga itu rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang ekonomi Islam. Untuk soal selanjutnya itu tentang penghimpunan, bagaimana penghimpunan, terus teknologi apa yang digunakan ketika masa pandemi seperti sekarang ini, dan cara penghimpunannya. Untuk pada masa pandemi seperti sekarang ini, semuanya memang masih dalam keadaan sulit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap membayar zakat. Walaupun kita tidak bisa membayar zakat dengan mendatangi langsung lembaga zakatnya atau petugas zakatnya, tetapi kita bisa membayar zakat melalui media lain seperti transfer bank, melalui e-money, melalui crowdfunding, ataupun melalui sosial media marketing sampai donation. Dan dalam pengelolaan zakatnya ini pembentukan sistem informasi lembaga mengenai manajemen zakat yang bertujuan untuk pencatatan dan pelaporan atas hasil data zakat di Indonesia. Terus dari Wakaf juga melakukan pendataan, yaitu melalui SIWAK atau Sistem Informasi Wakaf dari Kemenak, dan sistem internalnya itu seperti lembaga amal zakat dan lembaga nasir. Terus penyaluran dari pengumpulan zakat dan wakaf ini untuk mustahik dan mauquf alaih ini bisa dilakukan dengan pembuatan database mustahik nasional ataupun data nomor induk keluarga atau NIK dan data lembaga amil zakat serta data dari lembaga nasir juga. Dan untuk soal yang terakhir itu tentang tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Yang saya ketahui, tugas Basnas menurut Undang-Undang Zakat ini memiliki 2 tugas. Yang pertama itu sebagaimana Basnas dimaksudkan dalam pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan yang kedua, dalam pengelolaan zakat secara nasional yang dimaksudkan dalam ayat 1, Basnas juga menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua ada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dan yang ketiga itu ada pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu fungsi yang terakhir itu tentang pelaporan, hasil pelaporan, dan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan zakat secara nasional maupun tidak. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.